Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya mereview suatu SSD NVMe. Dan di sini saya kedatangan suatu merek Digital Alliance. Aku juga baru tahu sih kalau Digital Alliance jadi juga mengeluarkan suatu NVMe. Apalagi kalau yang ini Gen 4. Kalau yang Gen 3 dia juga ada, tapi saya reviewnya yang Gen 4 aja. Karena saya dikirimnya yang ini. Untuk serinya adalah DI Drive X Series NVMe M.2. Dan juga di sini apakah worth it atau tidak jika lo memakai ini di harga 1 jutaan. Kalau yang ini kan 1 tera ya untuk storage-nya. Ada dua tipe untuk storage-nya, 512 dan juga 1 tera. Untuk yang 1 tera, dia itu dibanderol dengan harga 1,3 jutaan. Kalau di websitenya resmi atau di Tokopedia-nya resmi, Official Digital Alliance. Seperti contoh saya kasih gambaran di sini. Dan yang saya pegang ini 1 tera apakah worth it atau tidak jika lo memakai ini di jangka panjang. Tapi seperti biasa untuk reviewnya, dari segi suhunya, booting Windows cepat atau tidak, dari segi membaca maupun menulisnya sesuai atau tidak, serta transfer file apakah stabil atau tidak. Untuk yang ada di sini, membaca maupun menulisnya tidak ada tulisannya sih, tapi kita akan lihat aja nanti di websitenya. Seperti biasa sebelum itu, sebelum lanjutkan untuk apa spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan teman-teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk mereview dari segi SSD yang ada di sini. Tapi sebelum itu, saya bacakan dulu spesifikasinya. Tapi dari segi packaging yang ada di sini, dia itu terbilang menarik lah. Dia itu simple, berwarna putih dan juga merah. Di belakangnya juga simple. Ada beberapa informasi, tapi bukan informasi dari segi spesifikasinya. Cuma ada tulisan garansi 3 tahun untuk yang ada di sini. Ya, standarnya NVMe kebanyakan di berbagai merek, dia itu di 3 tahun. Meskipun ada yang di 5 tahun. Tapi kalau yang ini 3 tahun jadinya nggak masalah. Garansinya dia itu juga aman, resmi. Lalu untuk fiturnya juga nggak ada tertulis di sini sih, cuma ada tulisan 3D NAND untuk SSD-nya. Di bagian belakang cuma seperti ini aja sih, cuma simple aja. Di sini ada tulisan buatan Cina, tetapi desainnya dia itu Indonesia. Dan nggak usah berlama-lama, kita lanjut saja untuk membuka yang ada di sini. Isinya apa aja? Ini isinya, oh ada kertasnya. Di bagian dalam dia udah kosongan sama sekali. Aku kasih di bagian samping dulu. Ini ada kertas yang dimana cuma cara pemakaiannya aja sih, ya, cara pemakaiannya aja. Dan juga ada tulisan-tulisan aja ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kita fokus ke ininya dulu, SSD M.2 NVMe-nya. Di sini dia sangat simpel sekali dari segi penampakannya, dan juga ada free bautnya, baut M.2. Jadinya lumayan. Di harga 2000 sampai 5000 lah. Tapi di buku kalian dia itu pasti ada lah untuk baut M.2-nya. Jadi kalau yang ini udah free, ya buat cadangan aja sih, kurang lebihnya seperti itu. Saya bacakan dulu dari segi spesifikasi yang ada di sini, tapi lewat dari segi websitenya. Aku buka dulu websitenya yang ada di sini, sangat jelas sekali. Ya cuma beberapa aja sih, yang inti-intinya aja, tapi tidak terlalu inti dan juga sangat simple untuk speknya. Karena dari segi website tersebut, dia itu speknya tidak terlalu jelas full komplit dari segi spesifikasinya. Dan juga di sini juga nggak ada speknya sama sekali yang lebih mendalam, apalagi untuk membaca maupun menulisnya dia itu tidak ada di sini. Tapi di sini ada spesifikasinya di websitenya. Saya bacakan dulu untuk yang ada di sini. Dia tuh kapasitasnya 1 tera untuk membaca maupun menulisnya, up to-nya 5000 untuk membaca, serta menulisnya up to-nya 4700. Terbilang tinggi lah untuk kalangan Gen 4. Untuk Gen 4 yang paling rendah, dia itu di 2000 sampai di 3000 atau 3000 per 2000 lah untuk membaca maupun menulisnya. Tapi kalau yang ini, dia itu serinya sampai up to 5000. Terbilang bagus lah untuk kecepatan membaca maupun menulisnya. Kurang lebihnya itu aja. Kalau untuk TBW, mungkin nanti saya akan tanyakan aja untuk berapa TBW-nya di pihak Digital Alliance. Atau saya kasih di deskripsi lah untuk penjelasan lebih lanjut untuk tambahannya. Tapi kita fokus ke ini dulu. Saya buka dulu dari segi SSD-nya. Ini packagingnya bagus sih, karena ada tempatnya juga. Ini ada bautnya ya, dan ini NVMe-nya. Seperti pada umumnya, di bagian belakang dia tuh kosong. Tapi stikernya tersebut dia tuh terbilang bagus untuk yang ada di sini. Bisa dibilang menarik lah, sama seperti pada umumnya ini ya. Dan aku juga nggak berani buka sih untuk stiker yang ada di sini ya, supaya kelihatan apakah ada chip untuk SSD control maupun yang lainnya. Tapi kita akan lihat aja nanti di softwarenya aja apakah kedetek atau tidak untuk SSD controller atau DRAM-nya.
ada apa enggak? Kalau misal ada ya sangat bagus banget sih, di harga 1 jutaan untuk 1 tera NVMe Gen 4. Kurang lebihnya seperti itu untuk penampakan yang ada di sini, simpel pada umumnya. Dan nggak usah berlama-lama, kita lanjut saja untuk mereview SSD M.2 NVMe yang ada di sini, di iDrive X Series. Lanjut ke reviewnya, yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang bisa menggunakan NVMe di iDrive X Series. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 16 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik, kalau yang ini 16 detik ya masih wajar lah. 16 detik terbilang masih cepat daripada di atas 20 detik. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa maupun kesehatannya untuk NVMe-nya ini. Kalau dilihat dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya 29 derajat terbilang dingin kalau yang ini di bawah 30 derajat pada saat saya awal untuk menghidupkan. Kalau udah lama mungkin di 35 sampai ke 40 ya. Tapi awalan dibilang dingin kalau yang ini di 29 derajat. Lanjut ke informasinya. Untuk yang ini, dia tuh tidak ada SSD controllernya. Kalau saya cek di HD Sentinel. Dan jika kalian punya pendapat lain silahkan komen di bawah untuk yang ini SSD controllernya. Dan juga untuk TBW-nya kurang tahu sih. Karena di spesifikasi di box-nya maupun dari segi website-nya dia itu tidak ada. Serta MTBF-nya, apalagi DRAM-nya. Jadi bisa dibilang ini masih tanda tanya. Mungkin nanti saya akan update di deskripsi untuk TBW, MTBF, dan juga DRAM-nya. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek membaca maupun menulisnya. Untuk yang ini, untuk membacanya mendapatkan 5240. Serta menulisnya 4681. Terbilang tinggi kalau yang ini. Dan jika kalau kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 5000 per 4700. Dari segi membacanya dia itu melebihi 240. Dari segi menulisnya dia itu hampir menyentuh sama. Cuma terpaut 19 aja. Bisa dibilang kurang lebih sama lah dari segi spesifikasi yang ada di websitenya. Jadi terbilang ini bagus. Lanjut ke pengujian transfer file. Di sini saya menggunakan NVMe di iDrive X Series Gen 4. Serta menggunakan NVMe PNG Gen 4 juga sebagai perbandingannya. Serta filenya 56 GB dalam bentuk RAR. Yang pertama dari segi NVMe PNG ke NVMe DE dulu. Awalnya mulai dari 2,2 GB per second, lalu dia itu stabil, meskipun naik turun sedikit di 2 GB per second, dan terkadang turun sedikit juga di 1,98 GB per second. Jadi kalau dibulatkan ya 2 GB per second lah. Dan dia tuh naik lagi ke 2 GB per second stabil sampai selesai. Jadi intinya dia itu stabil di 2 GB per second, kurang lebihnya seperti itu di pengujian ini. Dan jika lo dibalik dari di iDrive ke NVMe PNG, awalannya mulai dari 2 GB per second, lalu dia itu turun perlahan sampai di angka 1,6 GB per second, dan dia itu stabil sampai selesai. Kenapa bisa di 1,6 GB per second? Ya karena dia itu bottleneck di NVMe PNG-nya Gen 4. Dia tuh membacanya cuma mendapatkan 1,7 GB per second, seperti contoh gambaran yang ada di sini. Maka dari itu dia tuh mentok di 1,6 GB per second. Tapi intinya kalau yang ini dia tuh stabil, tidak menurun banget di bawah 1 GB per second maupun di angka ratusan lah. Jadi intinya di dua pengujian tadi dia tuh stabil semua. Ini terbilang bagus. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ini di harga 1,3 jutaan untuk kalangan 1 terabyte terbilang cukup bagus lah, yang dimana tersebut booting Windows yang cepat, membaca menulisnya yaitu sesuai dari 5000 per 4700, dan terbilang paling tinggi di harganya untuk merek-merek menengah. Ya sesuai dengan harganya lah, price to performa. Serta transfer filenya itu stabil, serta ada fitur 3D NAND. Meskipun itu di semua NVMe ada sih 3D NAND, dan juga garansinya itu resmi 3 tahun. Kalau kekurangannya, ini tuh tidak ada SSD controllernya. Kalau saya cek di HD Sentinel, untuk DRAM ya nggak ada sih. Kalau buatku pribadi dari segi harganya, serta TBW-nya juga kurang tahu, MTBF-nya juga kurang tahu. Mungkin saya akan update di deskripsi untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. NVMe di iDrive X Series 1 Tera.
Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya melalui review papan PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.